Silakan dilanjutkan ya. Halo, Mbak Lilis, suara saya masuk? Masuk Mbak, jelas. Oh ya. Oke. Ini kita langsung lanjut ke pertemuan kelima aja ya, biar cepat selesai nih. Nah, ini tadi kita kan sudah bahas yang deferral ya. Sekarang kita akan bahas yang accrual atau diterima di belakang gitu. Nah, itu pendapatan yang diterima di belakang sebelum kita mendapatkan namanya uang kas seperti itu. Itu apa aja sih contohnya? Tadi sudah ada yang membahas ya Mbak siapa tadi? Itu seperti contohnya sewa, kemudian ada interest juga, ada service perform, yaitu jasa seperti itu ya. Oke, sekarang. Nah ini, boleh dibantu mungkin teman-teman untuk lebih jelasnya. Kalau di accrued revenue nih ya, itu penjurnalannya seperti apa nih? Misalkan contohnya ini kan ada perusahaan advertising ya. Nah, dia itu mengeluarkan namanya nota penjualan ke kliennya, tetapi dia masih belum dapat uangnya nih. Itu apa yang bertambah, apa yang berkurang? Sorry, maaf, apa yang di debit, apa yang di kredit? Ini kasnya berarti udah diterima ya? Kasnya karena dia accrued berarti sudah diterima ataukah belum? Kalau accrued berarti kan jelas belum ya. Jadi kalau belum berarti dia betul belum diterima. Jadi mungkin apanya nih yang bertambah dari dia? Berarti piutang usahanya di debit, penjualannya atau servisnya di kredit? Iya, betul. Jadi dia piutangnya bertambah pasti di posisi debit, itu masuk di laporan neraca, kemudian service revenue atau tadi itu pendapatan usaha ya, berarti masuk di laporan baru. Betul sekali, Kak. Nah, nanti kalau dia sudah dibayar, itu berarti dia kan hutangnya piutangnya berarti kan berkurang. Kalau berkurang posisinya di kredit. Kalau betul. Kalau kemudian yang nambah apa? Kalau misalkan dia dapat itunya. Cashnya. Iya, cashnya bertambah. Jadi ini kan nanti hilang kan, nol kan, account receivable di posisi debit, ini di posisi kredit, jadi hilang semua, pas. Jadi service revenue, kas pada service revenue itu betul di akhir periode. Kemudian kita langsung masuk aja ya ke contoh soal aja ya, biar lebih cepat nih. Tadi sebagian sudah dibahas ya di pertemuan keempat tadi, mungkin beberapa teman-teman udah pada banyak yang ahli sih di sini. Jadi kita nanti langsung masuk di contoh soal nih. Ini mungkin ada yang bisa bantu jawab soal nomor 1 sampai 3 mungkin. Atau saya coba aja ya, coba aja tunjuk biar seru nih. Mbak Sinta, boleh dibantu Mbak Sinta untuk soal nomor 1? Ya, halo Mbak. Iya Mbak, coba dibantu nomor 1 Mbak, itu untuk penjurnalannya.
seperti apa? Sorry, ini sebenarnya saya kurang paham ya. Cuma saya coba deh. Company berarti yang ini berarti debit credit juga ya, Mbak? Iya, betul. Debit kredit dan juga dia masuk di laporan apa. Gitu. Oke, untuk debitnya salaries and wages di debit. Salaries and wages apa, Kak? Boleh dibantu agak lebih detail gitu? Paid salaries, sorry. Ini kan bayar gaji ya, Mbak? Iya, betul. Bayar gaji dan juga dia ada Bayar kompensasi gaji benefit di gitu. 1 September. Ya, bayar gajinya di 1 September, tetapi dibukukan di akhir periode kan. Kalau adjusting tuh harus di akhir periode, tanggal 31. Nah, itu apa Saya terhadap bayar apa? gaji di debit terus di kredit. Sorry. Ya, beban gaji. Ya, betul, beban gaji. Debit. Untuk kreditnya, saya kurang tahu, Mbak. Oke, tadi kan ada clue-nya ya. Jadi clue-nya tadi harus ada yang di laba rugi sama di neraca. Nah, pelan-pelan dulu nih. Kalau yang di laba rugi tadi kan beban nih, udah kan bener kan? Beban gaji itu masuk di laporan laba rugi, posisinya di debit, udah bener. Nah, sekarang yang di posisi kredit itu harus lawannya neraca. Nah, kalau di posisi neraca, expense itu lawannya apa? Kan kita ada apa nih sama karyawan kita gitu. Kan nanti dibayar pada tanggal 1 nih, padahal kita harus membukukan di akhir bulan itu tanggal 31. Bantu yang lain. Kenapa? Lawannya hutang gaji. Iya, betul. Jadi beban gaji atau salaries expense pada hutang. Salaries expense pada debit. Ya, Wages salary-nya di kredit. Halo? Iya, Kak. Jadi gimana? Salaries expense-nya di debit, kemudian wages salary-nya di kredit. Salaries payable-nya ada di kredit. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi salaries expense di debit, salaries payable di kredit. Salaries expense itu ada di posisi laporan laba rugi. Kalau salaries payable itu ada di laporan neraca, yaitu di liabilities. Kalau liabilities pasti nambahnya ada di posisi kredit. Oke, sampai sini mungkin ada yang ingin bertanya dulu. Oke, nggak ada ya. Kita lanjut yang nomor 2 ya. Mungkin ada yang mau bantu nih, atau mau ditunjuk lagi nih? Saya tunjuk aja ya. Coba Mbak Kurnia Ningsih, boleh dibantu Mbak nomor 2? Iya. Ini amortisasi ya. Ini kan saat penerimaan hutangnya 300.000 yen ya, 300.000 yen diterima pada kas. Lawannya hutang bank 300.000 yen. Terus untuk mortgage itu apa deh? Maaf. Mortgage. Mbak Lilis.
Annual interest rate-nya Interest itu kayak utang KPR gitu loh, Kak. Jadi dia ada utang selama 15 tahun gitu kan ya. Tapi ini tuh kayak misalkan mungkin lebih ke apa ya? Fix ini ya, bunga fix gitu ya. Kayaknya nih dari soalnya. Jadi nggak ada floating gitu. Yang nomor 2 mungkin dibantu jawab, Kak. Sebentar. Saya hitung dulu deh. Dihitung dulu, Nun. Iya, nggak apa-apa, dihitung dulu aja. 300 dikalikan 10% kali selama 15 tahun. Berapa kan gitu. Bentar ya. Hitung dulu. Mungkin dibantu penjurnalannya dulu, nanti setelah itu nilainya gitu. Kalau ini pas penerimaan utangnya aja ya, pencatatannya ya. Iya, coba di jurnal dulu, Kak, gimana? Saat penerimaan kas pada debit 300.000 yen, lawannya akan receivable 300.000, kemudian di akhir bulannya, di 31 Agustusnya pembayarannya itu bukan payable, ya hutang. Tadi apa sih awalnya? Kas pada debit ya 300.000, lawannya account payable 300.000. Nah, di akhir bulannya saat pembayaran itu debitnya pada akun payable 20.000 plus interest rate-nya 3 interest rate-nya 30.000, lawannya kas berarti 50.000 yen. Gimana? Iya, Kak, gimana? Jadi tadi Boleh dikoreksi kalau salah. ya mungkin yang lain mungkin ada yang bisa membantu, mungkin Pak Eko atau Mas Pondo. Kas Atau mungkin pada debit 300. Okay. Kemudian pada kredit itu hutang 300. Hutang bank 300. Ya. Itu untuk adjusting tanggal 31-nya? Tanggal 31-nya yaitu. Kan kalau bunga kan per bulan. Berarti kan September baru dibayar, ada beban bunga. Kali ini kan baru terima aja. Tanggal 1 kan, tanggal 31 kan 1 bulan kan baru terima aja. Terima uang aja kan pada kas 300 kan gitu. Apakah memang kalau bulan pertama itu langsung dipotong? Tadi kan gini Pak, kalau adjusting itu kan tidak ada hubungan dengan kas. Nah, itu tidak ada hubungannya dengan apa? Tidak ada, bukan berarti tidak ada hubungannya. Maksudnya dia lebih banyak untuk berhubungan dengan laporan laba rugi dan juga neraca yang tidak ada relation-nya dengan kas. Tadi sudah dijelaskan dengan Mas Hanas, kalau itu kan nanti masuk ke journal correction. Nah, ini untuk adjusting-nya itu bagaimana Pak yang tanggal 31? Atau ini saya bukakan dulu. Kalau 1 bulan ini saya pinjam uang, itu koreksinya. Kalau namanya jurnal kan terima uang kan pasti kas. Kemudian pada liabilitas, pada hutang saya hutang bank 300 kan gitu.
Nah, pertanyaannya adalah ketika tanggal 31 kalau kita lazim kebiasaan umum, bulan pertama itu langsung kepotong bunga bank. Nah, kalau itu baru ngitung yang 300 dikalikan ini dibagi dengan selama 15 tahun. Berapa bunganya kan gitu. Ya, itu pada beban bunga. Beban bunga kan nanti ngurangi kas. Terus nanti ngurangi juga yang di hutang bank berapa berkurang kan gitu kalau neraca. Jadi ini pendekatannya ada dua, satu pendekatan neraca sama pendekatan laba rugi. Jadi nggak bisa digabung sebenarnya. Harus satu-satu. Kalau jurnal itu ya di neraca dulu, baru dia ada komponen apa di sana kalau terkait dengan beban atau ada kaitannya dengan pendapatan kan gitu. Kalau kita bacanya cuma misalnya debit itu pada kas, kredit pada laba rugi itu nggak bisa juga kalau ada pada pengertian jurnal kan gitu. Ya, Pak. Ya, Itu kan dari gitu. jurnal umum ya, Pak? Ya, kalau coba kembali ke halaman yang pertama tadi, apa sih sepertinya pengertian yang di Mas Wondo tadi loh? Apa sih pengertian jurnal? Apa pengertian jurnal? Koreksi jurnal. Kalau koreksi jurnal itu setelah selesai semua dilakukan, baru ada koreksi. Koreksi itu bisa pada akun sama pada jumlah. Akunnya yang benar apa jumlahnya yang keliru? Nah, itu pada koreksi jurnal namanya. Kalau jurnal kan pada ngepost-ngepostin ini pos pada mana, akun apa ke akun apa. Terus kemudian, makanya tadi saya sama Bu Samsiah, kalau tidak pada kas, dia pada pendapatan, itu dengan nama akun apa di modal. Ya akunnya modalnya modal kerjanya nambah Pak, misalnya. Nggak bisa begitu. Akun apa yang nambah pada, apa tadi contohnya yang pertama tadi? Pendapatan sewa di muka. Ya itu kalau saya tetap pada kas. Karena saya terima-terima uang aja. Terima uang pada bulan Desember misalnya nih, November Desember ada nyewain rumah ruko diterima dibayar sekian 100 juta, terima 100 juta. Kan pada kas. Saya nyatetnya pada apa dong? Kalau nggak pada Ini kas. Pak Eko, untuk jurnal penyesuaian itu kan tadi Mbak Vivi kan menjelaskan ini kan sifatnya accrual basis. Accrual basis Ya. itu maksudnya walaupun kasnya belum diterima, tapi sudah dicatat gitu, sudah diakui Ya. itu. Intinya accrual basis itu gitu. Jadi Ya. jurnal penyesuaian ini mengakui transaksinya, tapi kasnya belum diterima gitu Pak kalau pemantau. Ya, saya Pak. Itu dua kali langkah namanya. Satu akun receivable kan gitu. Itu akunnya gitu. Nanti pada saat tanggal 31 jadi kas. Kan gitu. Ini dua langkah gitu maksudnya. Iya. Jadi kayak statement tidak ada hubungannya dengan kas itu maksudnya apa? Itu pada kas tapi di jurnal gitu loh. Ini masalah nama akun dulu. Nama akunnya dulu itu dipahami dulu sebenarnya. Akun receivable berarti pendapatan yang diterima di muka, sewa dibayar di muka, biaya dibayar di muka, kan ada 3 kalau nggak salah. Ada satu akun yang seperti ini, peminjaman, asuransi dan segala macam kayak gini. Kalau sewa ada sewa dibayar di muka, kan kayak gitu. Ini Pak mungkin kalau kalau pemahaman saya itu maksudnya antara duit dan kas itu beda. Maksudnya kas itu nama akun, sedangkan duitnya itu ya money ya itu. Maksudnya kas itu nama akun bukan bentuknya gitu. Kalau itu kan kalau dibayar di muka tadi kan terima duit. Nah, terima duit tapi akunnya itu pendapatan dibayar di muka bukan kas gitu kalau dari aku. Iya.
Mas Nah, iya Anas, sama. Mas Anas tadi kan nyebutin Cuman kalau saya pendapatan itu diterima kalau dulu kalau. pertanyaannya kan tanggal 31. Kalau tanggal 31 itu saja jadi kas. Kalau dia pinjam tanggal 1, ya kan? Kalau pinjamnya tanggal 1, tanggal 31, 1 bulan itu sudah diterima apa belum kan gitu. Pinjamnya kan tanggal 1, mana soalnya? Pinjamnya tanggal Coba 1. kembali ke soal, Mbak. Kembali ke soal coba. Kalau Kalau tanggal yang 31 itu sudah jadi kas apa belum? Iya kan? Pada tanggal 1 meminjam uang 300 pada bank selama 15 tahun, masa waktu 15 tahun dengan bunga 10% kan gitu. Tanggal 31 pertanyaannya kan adjusting entries tanggal 31. 31 terima belum? Ya tergantung banknya sih, sudah di ACC apa belum kan gitu. Ya kita anggap aja terima uangnya di Ya, kalau kita tanggal 1 sudah Agustus, terima, Pak. kalau kita sudah terima namanya apa akunnya? Kas kan? Jadi untuk coba saya ulang lagi ya, mungkin ini ada pembetulan. Jadi pada saat penerimaan itu kan kasnya bertambah 300.000 yen. Interest payable berarti ya Pak ya? Interest payable-nya 10%. Karena kan pinjaman berarti pinjaman plus hutang bunga gitu kan ya Pak? Gimana? Sorry. Akun payable. Kasnya, iya benar, kasnya 300.000, lawannya interest payable-nya belum udah masuk sih ya. Interest payable-nya berarti total 10% dari pinjaman gitu. Berarti 30.000. Di annual ya, bunga tahunannya 10% berarti 30.000 terus Bagi 15. 10% bagi 15 lagi ya? Ya, Bukan ini tahunan ya? Dikali 15. Satu bulan itu 10%, berarti kalau selama 15 tahun ya kalikan berapa? Kali ya, kalau bunga bank itu Satu kali tahunnya ya? 10%. 1 tahun 10%. Berarti kalau selama 15 tahun kali kan 5 benar kan? Kali 15 berarti ya? Kali 15, tapi kan nanti kan nyadarnya kan ini per bulan nih. Bagi berapa itu per bulan? Tadi dulu Pak, saat terima pinjamannya dulu. Saat terima pinjamannya dulu. Sama terima pinjaman itu kalau 1 bulan pertama itu dihitung nggak sih? Tahu saya dihitung. Mungkin dihitung tahun pertamanya ya Pak? Berarti ya tahun pertama kemudian dibagi per bulan. Aku KPR ya, aku udah bayar. Ini saya belum KPR, jadi nggak apa-apa, kita sama-sama belajar ya. Ini kan 30.000 dikali 15. Berarti total interest payable-nya itu 450.000. Terus akun payable-nya 300.000. Berarti gitu ya, jadi gimana sih gue jadinya? Kalau hitungan antara kas sama lawan harus balance tuh. Apa ya? Untuk hitungan contoh nggak usah terlalu ini aja. Yang penting kan prinsipnya aja dulu. Prinsipnya bahwa terima tanggal 31 sudah terima apa belum? Sudah kan gitu kan. Kita anggapnya terima dulu aja. Nah, berarti kan akunnya apa nih? Kan kas. Kas apa masih akun receivable? Apa masih itu? Kalau ini receivable itu kan kalau seandainya uang kita sama orang. Kan belum diterima berarti. Payable, Pak. Payable Pak. Kalau receivable itu kan terima nggak? Kalau receivable terima pun jatuhnya jadi payable karena kewajiban kita kan, bukannya ya sih. Terus Kan kita tanggal minjem 1 September kasnya nambah nggak 300? Taruhlah itu 300 penuh gitu. Nambah nggak?
1 September. Di tanggal 1 Septembernya enggak, kan bertambahnya di Agustus. Iya. Ya, Itu 2 bagaimana? kali. Kalau di buku IAI itu 2 kali. Yang pertama itu account receivable 300. Kita AB-kan ya, bunga dan segala macamnya 300. Kita AB-in aja itu yang 15 sama 10% kita AB-in. Pokoknya kita pinjam 300. Kita account receivable 500. Itu. Terus kemudian yang langkah yang kedua itu baru pada kas itu nambah jadi 300. Kan kas saya kan jadi nambah 300. Jadi saya kan gitu. Itu tanggal 31. Itu 2 kali langkah sebenarnya. Nah, itu kalau yang saya baca pendekatannya kan ada pendekatan neraca sama pendekatan lebih kan gitu. Sama yang satu case yang pertama. Yang namanya yang pertama salary index itu pasti di laba rugi. Iya kan, karena beban bayar gaji pegawai itu kan masih di laba rugi muncul ininya. Jadi masalah pendekatan sih sebenarnya. Nggak apa-apa. Kalau yang pertama, dia kan transaksinya 2 kali saat 31 Agustus sama yang 1 September ya. Ya. Kalau Betul, yang betul, kedua, betul. kalau yang kedua berarti tadi 300.000 plus 450.000 berarti akun payable-nya jadi 300 plus 450 jadi 750. Lawannya dia itu interest payable 450 plus apa sih kalau utang pokoknya kan payable bener ya? Kan payable-nya 300.000. Jadi kan kasnya terimanya 300.000. Tunggu. Terimanya 300.000. Kasnya terimanya 750. Lawannya bisa kalau akun payable-nya 300 plus interest payable-nya 450.000. Itu saat terima uang. Nah, nanti buat mengurangi si interest payable-nya berarti di akhir bulan dia di-adjust dulu interest payable-nya interest expense-nya di debit. Gimana? Interest payable-nya di debit, lawannya interest expense. Ya nggak sih? Jadi nanti pas saat pembayaran hutangnya entah itu di 30 Agustus atau di 30 September atau di awal September baru berkurang saat pembayaran. Pokoknya dia kan 300.000 ya. 300.000 dibagi 15. Nah, pas saat pembayaran kita sebutnya di September berarti akun payable-nya di debit 20.000 plus interest expense-nya 30.000. 450 ya, 450. Ini sambil ngingetin ya, waktunya sebenarnya kita sudah over, mungkin sampai jam 9:10. Buat Mbak Lutfi, kalau misalnya belum selesai, kita bisa lanjut di next meeting kok. Oke, dari saya itu aja deh. Ya. Ini sementara dari saya dulu ya jawabannya. Untuk nomor 2 itu interest expense pada interest payable. Tapi nanti mungkin ada diskusi yang lain, silahkan teman-teman. Kemudian yang nomor 3 itu revenue service perform, berarti dia kan jatuhnya apa? Mungkin teman-teman ada yang mau membantu menjawab nomor 3? Kak Kurnia mungkin nomor 3. Bantu menjawab Mbak Lutfi. Eva. Iya, ya silakan Kak Eva.
Kalau menurut saya itu kan servisnya udah perform ya, cuman belum dicatat. Iya betul. Jadi itu masuknya di piutang atau akun payable sama service revenue masing-masing 11.000 yen. Iya betul. Oke, nanti mungkin bisa diperdebatkan di next time ya, mungkin teman-teman. Itu sekian dari saya. Nanti akan ada mungkin ada soal. Sebetulnya saya juga udah siapin soal juga, tapi tadi kan waktunya terbatas ya. Ini untuk misalkan contoh ada retur juga nih, contoh soal retur. Nanti mungkin ininya bisa dibantu ya Kak Lilis untuk bisa sharing ke teman-teman. Mungkin dari saya sudah cukup. Mungkin ada yang mungkin teman-teman mau tanya terkait ini. Halo teman-teman. Halo, saya aja. Saya. Sebentar aja, bentar. Kalau saya, yang namanya belajar bersama kan nggak ada yang bisa benar, bisa enggak, bisa ini. Tapi lebih cenderung ke memahami bagaimana besoknya kita bisa lebih benar. Kalau menurut saya, saran saya, kalau untuk yang soal kayak gini, kan ada Google Translate, mungkin bisa di-translate dengan bahasa Indonesia. Tujuannya adalah ini kan contoh kan sebenarnya kan contoh buku ya, dari bukunya siapa dikutip gitu loh. Sebenarnya kan ini masalah nama akun kan gitu. Kalau nanti di bawahnya ini ada short quiz bahasa Inggris, yang keduanya bahasa Indonesia, ini seperti apa sih bahasa Indonesianya? Saya tanya nih, account receivable itu apa sih bahasa Indonesianya? Piutang, Mbak. Piutang. Ya, itu aja. Nanti mungkin kan tadi ada kata kalimat penutup, belum ditutup ya, bisa diperdebatkan. Jadi mungkin kalau saya ngasih contoh, kalau ada contoh bahasa Inggris, bahasa Indonesia apa? Biar enak aja langsung mikirnya, oh ini apa? Bukan berarti saya karena lemah bahasa Inggris ya, tapi bukan sehari-harinya saya kan bahasa Indonesia. Di laporan keuangan itu kebanyakan memang bahasa Indonesia. Karena di Indonesia kan tidak boleh pakai bahasa Inggris untuk laporan keuangan. Tapi kalau kita belajar bahasa Inggris, karena bukunya adalah bahasa Inggris. Tapi sehari-hari pekerjaan di Indonesia itu kebanyakan bahasa Indonesia. Karena di Indonesia laporan keuangan tidak boleh disajikan dalam dua bahasa sih. Dalam dua bahasa, satu ini, satu Indonesia. Ya, biasanya kalau penulis bahasa Indonesia, bahasa Inggris mungkin kalau ada izinnya ya Pak ya. Di bursa efek itu loh, yang laporan keuangan bursa efek kan kanan biasanya kiri bahasa Inggris. Biasa mereka transaksinya mata uangnya pun falas. Jadi falas pun harus dirupiahkan, nggak boleh di ini. Cuma aja mempercepat apa sih namanya, nangkep gitu loh. Oh ini gini gitu. Kadang-kadang kalau bahasa Inggris kan, ya mohon maaf kata kalau saya agak lama sedikit lah, lelet lah. Nggak apa-apa Pak, maklum karena memang bukan bahasa kita Pak. Ya udah, gitu ya. Makasih ya. Terima kasih sarannya, mungkin lumayan ini juga ya membantu sih. Nanti mungkin ada teman-teman yang terkendala bahasa, kan ada perbedaan ya tadi ya Kak Kurnia juga dan Pak Eko. Terima kasih banyak. Nanti mungkin tambahan dari saya Mbak, kalau untuk saran, kita kan hari ini membahas 2 sesi ya. Kalau memang waktunya nggak cukup untuk 2, mendingan kita bahas 1 sesi, tapi sampai teman-teman kita paham gitu beneran. Oh ya udah oke, gue paham nih gitu. Kayak tadi sebenarnya waktu di sesi 1 kita masih ada ngegantung sama pertanyaan siapa tadi yang pertama tuh, kita belum tahu nih. Karena kan dia masih bingung ya antara jurnal menyesuaikan pada saat rekonsiliasi sama jurnal penyesuaian, karena kan itu 2 hal yang beda, tapi bahasanya tuh mirip gitu loh. Jadi kemungkinan khawatirnya nanti jadi pas saat intermediate dia masih bingung antara menyesuaikan sama jurnal penyesuaian. Kayak gitu sih kalau menurut saya. Nggak apa-apa sih, maksudnya kita matangnya 1 sesi, kayak mungkin yang udah bekerja di keuangan pun masih butuh mendalami 1 sesi kita gitu misalnya. Itu terbukti dengan adanya
para wajib pajak mengajukan ke pengadilan pajak dan ada pajak yang dikoreksi. Kalau tidak ada, semua akuntansi ini kan benar. Buktinya kan begitu. Saya sehari-hari kerjaannya adalah mengkoreksi pekerjaan wajib pajak yang keliru, yang mau diajuin ke pengadilan pajak. Itu artinya kan berarti kita itu ya memang semuanya punya kepentingan yang berbeda-beda. Jadi, tapi menurut saya kalau kita lagi belajar, yang sebenarnya memahami akun sih, akun, posting, apa, langkah-langkah, mana yang benar sih kayak gini, kita ngepostingnya, oh di sini, ini gini, itu sampai detail. Saran saya, materi yang ini mungkin diulang, tapi di translate atau tetap pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi sampai detail paham gitu loh. Oh ini akun ini tuh harusnya kayak gini, jadi tidak nambah lagi materi yang lain dulu. Ini aja dipahamin kan, kalau poin-poin yang apa namanya, akun itu kan sama. Kalau industri juga, industri ABCD itu juga sama. Tapi yang ini aja paham, nanti semuanya ngerti. Maksudnya ngerti itu diterapkan dalam hal jenis usaha yang berbeda-beda. Kalau tadi kan asuransi, apalagi tadi contohnya asuransi sama apa tadi? Sewa sama ini, sampai semuanya sama kan. Tapi sampai kalau saya sih masih ngulang-ngulang terus juga sama. Sehari-hari saya kan juga begitu tiap hari. Akun-akun. Intinya kan itu. Ya, terima kasih ya menambah waktu nih. Sudah 12 menit. Iya, Pak, nggak apa-apa. Terima kasih Mbak Lilis. Terima kasih Kak Kurnia, Pak Eko. Sekian dari saya. Mungkin nanti habis ini saya balikkan lagi ke Mbak Lilis ya. Mbak Lilis sama Mas Anas ya. Iya, terima kasih Mbak Vivi dan semuanya. Mbak Lilis, terima kasih semuanya. Selamat malam. Mbak Vivi boleh Ya. stop screen dulu. Ini mau screen dulu. Iya, baik-baik Kak. Ini diskusi malam ini menarik ya. Sampai kita bisa open. Menarik sih Mbak, menarik. Karena terutama yang paling penting jurnal penyesuaian tuh Mbak, karena itu kan closing ya, closing akun di akhir bulan. Itu yang kadang-kadang suka bagi pemula di bidang keuangan itu penting banget harus tahu jurnal yang harus di jurnal. Jadi kalau menurut saya mungkin next kita bahas satu sesi aja ya Mbak. Jadi kita mastiin teman-teman kita ya mungkin termasuk saya juga udah paham apa belum nih tentang materi yang ini gitu. Walaupun kalau buat saya mungkin kayak ini sebelumnya harusnya udah dipelajarin gitu kan, nggak apa-apa. Kita semakin paham kan justru nanti ke depannya semakin enak kerjanya gitu. Ini teman-teman bisa on cam dulu sebentar. Ini terima kasih ya sebelumnya buat Aku sinyalnya ya Mas ya. Sinyalnya jelek balis, jadi nggak bisa cam. Ya. Oke. Sekali lagi terima kasih buat Mbak Vivi. Next meeting, Mbak. Oke, ada lagi? Mbak Sinta, Mbak Aulia, Mbak Suci, Mbak Onike, sama Mbak Elizabeth. Sambil nunggu tak ambil dulu ya. 1, 2, oke, wait a minute. 1, 2, 3, cheers. Wait, dicek dulu. Oke, itu saja. Terima kasih untuk semuanya. Kelasnya sangat menarik. Sampai-sampai nggak kerasa sudah over aja gitu. Kita lanjut lagi, insya Allah untuk minggu depan itu English Club dan untuk selanjutnya baru Study Club lagi. Dan berharapnya nanti teman-teman bisa. Study Club itu setiap hari apa Mbak? Setiap hari Minggu? Kita semuanya tuh hari Minggu. Apa diseling-seling? Diseling-seling. Study Club, English Club, ya seperti itu. Atau nanti juga teman-teman kalau seandainya mau mengisi sebagai tutor, sangat-sangat diperkenalkan. Saya tunggu. Oke, terima kasih buat semuanya. Sehat-sehat terus. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.